Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Menarik juga ternyata ya, siapa calon presiden yang menurut Anda paling paham ya cara menyelesaikan masalah ya. Ini saya ambil pollingnya di Akbar Faisal ya. Ini 1 minggu yang lalu begitu ya. Bahkan ya hasil suaranya itu 9.140 suara ya, bukan 1.200 lagi begitu. Kalau survei kan 1.200, tapi ini 9.000 begitu ya. Bayangkan dari data yang masuk di sini 62% ya, 62,95% menunjukkan Anies Baswedan menang di situ begitu kan dalam pollingnya. 21% Pak Ganjar, 15% itu adalah Pak Prabowo. Artinya yang diinginkan itu adalah Anies Baswedan untuk menjadi presiden. Pollingnya itu menang begitu di Akbar Faisal begitu kan. Ini tanpa sensor begitu ya. Semua itu bersentuhan langsung di situ. Dari ya informan atau orang yang mengisi link itu 9.140.000 ya, 40 ya. Bahkan itu sudah ditutup 6 hari yang lalu. Artinya apa? Artinya banyak yang menginginkan bahwa Anies Baswedan menjadi calon presiden begitu ya. Kan begitu logikanya begitu. Bahkan di beberapa survei juga menang begitu. Bayangkan ini. Jauh beda dengan hasil survei bayaran ya. Polling terbuka justru sebaliknya menjadi antitesa ya survei-survei yang beredar di media sosial. Ya, hasil polling terbuka oleh ALC ya, AIPO, CNBC ya, Google Trend, Tribun Official, Refli Harun ya, Anies Baswedan menang telak ya atas dua kandidat tersebut begitu kan. Ya, inilah yang kemudian kenapa dalam hal-hal itu begitu menang begitu kan. Ya, apa alasannya kan begitu. Daripada lembaga survei begitu. Lembaga survei kan pada hakikatnya tahu sendiri begitu siapa, tergantung siapa yang mau bayar dan sponsornya begitu. Itu jelas begitu kan. Tidak mungkin lembaga survei itu memberikan ya satu statement kalau itu sudah dibayar pasti menang begitu. Tidak mungkin kalah begitu ya. Ya, masalah metode itu bisa diganti, bisa dibeli atau bisa dirubah dengan cara apapun begitu ya. Tetapi dalam elektabilitas Anies Baswedan hari ini ya terbaru ini menunjukkan bahwa Anies Baswedan menang di situ begitu. Ya, ini bisa terjadi ya telak kemenangan telak begitu kan. Bahkan ya survei Erdogan saja itu kalah begitu kalau masuk survei itu, apalagi survei itu terafiliasi begitu. Saya masih teringat dengan wawancara kemarin dengan Saiful Mujani begitu ya dalam Kompas di Rosi begitu, menyatakan bahwa dari mana uangnya itu setelah ditanya begitu ya. Dari mana uangnya itu kok bisa ya lembaga-lembaga survei itu bisa merilis itu begitu. Setelah dijawab apa? Ada yang terafiliasi kepada partai, ada terafiliasi kepada yang ini ya. Mana mungkin kata Saiful Mujani saya membayar ya kepada lembaga survei dari uang pribadi begitu. Pasti uang mereka begitu. Ada terafiliasi dengan berbagai hal. Inilah yang kemudian menjadi manfaat utama begitu kan ya. Tetapi kenapa sih sebodoh itu melakukan itu begitu? Opini-opini yang dibangun, kenapa tidak ada media yang kemudian memberikan narasi itu begitu ya? Dalam artian kalau ingin menang misalnya Pak Prabowo, Pak Ganjar, Anies Baswedan, narasilah berikan ke media itu, bukan kepada lembaga survei. Kan begitu logikanya begitu. Jadi banyak sekali pro dan kontra di situ begitu. Pada akhirnya ya apa yang terjadi ya? Yang terjadi masyarakat banyak yang polling di situ begitu, dan bahkan ya pollingnya Anies Baswedan tetap menang di situ di Tribun begitu ya. Ini menunjukkan apa sebenarnya begitu ya. Ini Google Trend ya, katamu ini mah persentase buatan kalian mah gampang banget ketebak. Masa di Sulawesi Utara Ganjar 0 ya? Itu kan bersifat polling begitu ya. Inilah seperti apa terjadi tukang survei yang menimpa begitu kan Erdogan begitu. Banyak sekali pro dan kontra di situ begitu. Artinya apa? Artinya selama ini kalau kita melihat lembaga survei wah membangun opini ternyata kepada masyarakat begitu ya. Membangun opini, membangun bagaimana trust itu ya akan dipercaya oleh masyarakat karena basisnya itu adalah kuantitatif di situ begitu ya. Bahkan kalau menurut saya pribadi, apa yang terjadi selama ini begitu, kenapa yang kita harus menjadi percaya terhadap lembaga survei kalau lembaga survei ujung-ujungnya siapa yang bayar kan begitu ya. Bahkan polling terbuka Akbar Faisal ya 62,95% voters ya pilih Anies Baswedan, jauh lebih unggul dari Prabowo dan Ganjar. Bayangkan ini pollingnya begitu ya, pollingnya ini. Ini artinya kalau di polling Akbar Faisal itu menunjukkan Anies Baswedan menang telak di situ begitu ya. Bahkan di lembaga
di polling yang lain juga menang telak begitu ya. Ya, yang namanya politik itu bisa terjadi kepada siapapun begitu ya. Tetapi kita lihat saja bagaimana perkembangan dari politik itu begitu. Dan bahkan ini polling ILC YouTube ya, Anies 77,77%, Ganjar 14%, Prabowo 9%. Rata-rata polling yang kemudian dihadapkan dengan masyarakat ternyata lebih banyak Anies Baswedan yang menang begitu kan ya. Bahkan head to headnya nanti katanya Ganjar versus Anies Baswedan. Prabowo apa? Ya bisa saja nyongsep begitu ya. Apalagi LSI sudah jelas ya memenangkan dari Pak Prabowo begitu. Tapi kita lihat saja begitu ya. Siapa yang layak jadi calon presiden? Polling LC ikut 78.000 suara ya. Hasilnya AHY 40%, ya Erik 25%, Mahfud 2%, RK 33%. Itu adalah cawapresnya mereka begitu ya. Atas polling inilah yang kemudian menjadi cikal bakal bahwa ya menjadi tren di luar situ begitu. Apalagi ini pollingnya luar biasa begitu. Tetap Anies Baswedan menang di situ begitu. Ini ya, nggak bosan-bosannya mari kita polling lagi, oke? Andai kita Pilpres di 2008 pilih Anda, biar nggak disangka bot ya setelah vote silahkan. Ini Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo. Anies Baswedan tetap menang 89%. Bayangkan begitu kan? Ini kan logika sederhana bahwa lembaga-lembaga survei seperti ini kalau yang disurvei itu adalah gembong mereka begitu ya, jelas menang di situ begitu. Tapi dengan rasa polling berhadapan langsung dengan masyarakat, maka kemudian ini menjadi acuan bahwa ya bisa saja Anies Baswedan menang di situ begitu kan, begitu logikanya begitu. Jadi ngapain kita harus masih percaya terhadap lembaga survei saat ini begitu. Tetapi banyak sekali. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini ya. Ini ya beritanya, ini agak menarik begitu. Anies menang telak 82% di polling Twitter. Pendukung Ganjar makin kelojotan. Bisa saja seperti itu begitu. Ini dikutip dari Gelora bahwa pegiat media sosial ya Eko Widodo menyentil pendukung Ganjar Pranowo dengan hasil polling independen begitu kan. Artinya kita harus tidak melibatkan siapa-siapa, memang benar-benar independen. Ternyata Anies Baswedan sangat diuntungkan luar biasa di situ begitu. Bahkan ini Tifatul gelar polling capres di 2024 ya, Anies 80%, Ganjar 9%. Itu menunjukkan bahwa Anies Baswedan menang di situ begitu ya. Jadi setiap polling itu kenapa Anies Baswedan menang? Nah, itu yang menjadi pertanyaan hari ini begitu. Jangan-jangan ya koalisi perubahan itu sangat solid sekali pada hari ini begitu. Tapi nyatanya bagaimana begitu ya? Nyatanya kita lihat saja begitu apa yang selama ini disampaikan oleh lembaga survei. Banyak yang mengaku bahwa ya ada bayaran sana sini, apalagi Carta Politika di situ begitu sudah jelas terafiliasi kepada Pak Ganjar. Siapa yang membayar ya di belakang mereka begitu ya. Kalau kita lihat bahwa kalau ditelusuri bisa saja begitu ya. Saya setuju sekali dengan apa yang disepakkan oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan begitu. Semua LSM, semua orang yang punya dampak seperti itu, apalagi lembaga survei ya, harus kita periksa dan diaudit di situ. Di mana uangnya begitu ya? Ya, kenapa kok tidak ada diaudit begitu kan? Ini sangat disayangkan sekali lembaga-lembaga survei membangun opini, tapi lembaga-lembaga survei sendiri yang disurvei itu yang kebalik di situ. Bisa saja itu terjadi kepada siapapun begitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.